Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zulfadli dari Prodi Teknik Komputer Jaringan Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang paket tracer, yakni aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan sebuah simulasi jaringan. Langsung saja, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda dengan menggunakan sebuah router. Sebelum saya lakukan itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang paket tracer. Di sini dapat Anda lihat pada bagian atas paket tracer ada beberapa toolbar standar seperti new, open, dan save dan print, seperti itu. Selanjutnya bagian bawah disediakan beberapa toolbar yang sangat berguna yang kita gunakan untuk membangun sebuah simulasi jaringan atau topologi jaringan. Toolbar itu berupa menu-menu perangkat-perangkat yang kita gunakan nanti, seperti ini yang berbentuk lingkaran dengan panah di atasnya, yakni itu adalah router, berbentuk kotak dengan panah di atasnya itu adalah switch, hub, wireless device, dan end device bisa berupa komputer, laptop, dan server. Selanjutnya, sebelum saya memulai untuk melakukan simulasi menghubungkan dua buah komputer dengan menggunakan sebuah router, saya akan mencoba menjelaskan tentang router itu sendiri. Baiklah, saya akan mencoba mengambil suatu perangkat router seri 1841841. Router itu sendiri merupakan perangkat jaringan yang kita gunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan atau lebih yang berbeda tentunya. Jadi dia bertugas untuk meneruskan data dari jaringan yang berbeda, seperti itu. Apabila kita klik double pada router tersebut, kita akan muncul dialog konfigurasinya berupa bentuk fisiknya, konfigurasi dengan mode GUI, dan CLI dengan mode teks, seperti itu. Pada saat kita akan melakukan saatnya kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan mode teks. Tekan enter. Posisi kita sekarang adalah berada pada posisi user exec mode. Di sini merupakan user biasa, sehingga hanya dapat melihat konfigurasi tanpa dapat mengubahnya. Sehingga untuk melakukan konfigurasi dan menambahnya, kita harus masuk menuju global configuration mode. Sebelum itu kita harus masuk ke privilege user mode dengan menekan perintah enable. Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk masuk ke global configuration mode, kita mengetikkan configure terminal, seperti itu. Ya, sudah berhasil. Selanjutnya, kita telah masuk pada global configuration mode. Sebelum saya mulai menuju ke simulasi jaringannya, saya akan mencoba dulu merubah hostname dari router ini menjadi R1. Kita rubah dengan menggunakan perintah hostname dan diikuti dengan nama hostname-nya, seperti itu. Ya, maka akan berubah jadi R1. Selanjutnya, saya akan juga coba memberikan sebuah banner atau berupa teks yang nantinya pada saat kita masuk ke dalam router ini, maka itu sebagai pengingat atau penanda, seperti itu. Maka dibuat dengan menggunakan perintah banner td pagar. Setelah itu enter dan masukkan teks pengingat tersebut, seperti bisa selamat datang, dan diakhiri dengan tanda pagar pula. Enter. Selanjutnya saya akan membangun jaringan yang akan kita simulasikan. Pertama, kita ambil dua buah switch dari menu switch tadi. Selanjutnya kita ambil end device berupa komputer berjumlah 3 setiap switchnya, seperti itu. Selanjutnya kita gunakan connection pada menu ini. Kita gunakan connection dan memilih kabel yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat.
kita gunakan kabel stripe untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, dan menggunakan kabel cross untuk menghubungkan perangkat yang jenisnya sama, seperti itu. Kita masukkan pada port Ethernetnya. Pada connection tersebut, pada menu connection ini Anda bisa menggunakan tipe otomatik yang untuk memasangkan kabel secara otomatis, sehingga paket tracer akan menentukan sendiri kabel mana yang cocok digunakan untuk perangkat ini, seperti untuk menghubungkan antara dua perangkat, seperti itu. Setelah proses koneksinya telah selesai, kita akan mencoba memberi tanda dulu bahwa di sini adalah IP jaringan 172.24.0.0. Di sini adalah jaringan 172.24 dan sebelahnya adalah jaringan 172.23. Selanjutnya kita akan coba memberi IP pada interface router tersebut. Pertama kita harus masuk ke interface router. Pertama, interface FA01 dengan mengetikkan perintah INT, lalu tab, masuk ke interface, lalu FA01. Selanjutnya masukkan perintah IP address untuk menambahkan IP address 172.24.0.0.1 dan dilanjutkan dengan subnet masknya. Enter, lalu aktifkan portnya dengan perintah no shutdown. Selesai. Setelah itu kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu FA00. Setelah itu kita masuk, kita ketikkan perintah IP address untuk menambahkan IP addressnya. Setelah itu diikuti dengan subnet masknya. Selanjutnya aktifkan portnya dengan perintah no shutdown. Ya, seperti itu. Maka simulasi kita dapat kita lihat LED pada router dan switch sudah menyala dengan normal. Selanjutnya kita dapat menggunakan perintah description untuk menambahkan suatu kata-kata deskripsi apabila dalam konfigurasi itu sebagai pengingat dan sebagainya, seperti itu. Pada interface FA01 akan tambahkan description terhubung ke network 172.24, seperti itu. Setelah menambahkan description, dan pada interface FA00 saya tambahkan description terhubung ke network 172.23. Ya, seperti itu. Setelah router berhasil kita konfigurasi dengan menambahkan IP-nya, selanjutnya kita tambahkan IP pada setiap host pada komputer and device. 72.24.0.2 dengan default gateway 172.24.0.1, seperti itu. Tambahkan semua IP pada 4.0.3. Tambahkan semua IP pada end device-nya. Ya, seperti itu. Begitupun dengan
perangkat pada device pada switch yang selanjutnya. Kita masukkan IP 0, 2. Ya, kita harus lengkapkan IP address yang pada setiap end device dengan gateway sesuai dengan port fast Ethernet pada router, seperti itu. Setelah semuanya selesai, maka kita akan coba melakukan proses ping pada komputer pada PC0 ke PC3. Pada proses awal memang biasanya terjadi violet karena itu adalah proses pengenalan, dan untuk keduanya dan untuk yang kedua maka akan berhasil sebagai bukti bahwa setiap perangkat itu sudah saling mengenal. Kita tunggu sampai LED-nya berwarna hijau. Kita coba lakukan ping pada PC4. Dan kita bisa lihat telah berhasil. Seperti itu sedikit yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.